Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa dalam surga, pujian, syukur, dan hormat kami ucapkan, kami sampaikan kehadiran-Mu ya Bapa. Pada minggu saat ini, atas kasih setia-Mu yang telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu Tuhan, di dalam ibadah kami pada minggu hari ini. Sekalipun Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Bapak, kerinduan kami serahkan ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhanlah yang selalu berotoritas dan selalu melindungi kami di dalam menghadapi situasi dan apapun yang terjadi di tengah-tengah bumi ini. Bapa dalam sorga, di dalam ibadah kami pada saat ini, kami rindu untuk disirami oleh firman kebenaran. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyatakan firman kebenaran-Mu. Berapi kuduskan dan layakkan hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi nas firman Tuhan di dalam ibadah minggu kita pada minggu saat ini, yaitu yang terambil dari 2 Petrus pasalnya yang pertama, dari ayat 1 sampai yang ke-9. Kami akan bacakan, demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, dan yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada satu upasan ina dua nadok. Laporan tanah orang di Marsiranggongan tumbadat tapi pada odol tudita masing bunggungan. Sekalipun kita berjauhan secara jasmani atau kita tidak berdekatan pada saat ini, tapi kita percaya dan kita imani bahwa kita satu roh di dalam ibadah kita, kita satu roh di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nas firman Tuhan kita pada saat hari ini yang disampaikan oleh salah satu dari Rasul Yesus Kristus sendiri, yaitu Simon Petrus, di mana
di dalam surat kedua Simon Petrus kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang yang telah beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, kembali mengingatkan supaya tetap menjaga teguh karunia-karunia yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dan keadilan yang telah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Kenapa demikian? Ada apa yang terjadi pada saat itu? Apa yang mau disampaikan Petrus kepada para orang Kristen atau kepada orang yang telah beriman dan percaya di dalam nama Yesus Kristus? Di mana pada masa itu Bapak Ibu, banyaknya hadir para aliran-aliran yang dapat menyesatkan orang Kristen tersebut. Banyaknya muncul di dalam pelayanan pada masa Petrus, yaitu para nabi-nabi palsu. Dan salah satunya disebutkan yaitu suatu aliran yang disebutkan dengan Gnostik, di mana mereka sama sekali tidak mengimani dan mereka tidak percaya bahwa Yesus yang telah datang ke dunia menyelamatkan umat manusia dari keberdosaannya. Sehingga ajaran inilah yang membuat goyah iman orang percaya, membuat goyah iman orang Kristen pada masa itu. Dan disinilah Petrus dalam suratnya datang menyampaikan kepada orang Kristen, kepada orang beriman pada saat itu, bahwa janganlah kiranya tinggalkan kepercayaanmu. Jangan tinggalkan imanmu di dalam Yesus Kristus. Karena itu adalah kasih karunia yang daripada Tuhan. Itu adalah keadilan yang daripada Tuhan yang telah kamu peroleh, yang tidak dapat dicari oleh manusia sendiri. Apakah itu? Di sini Petrus mengatakan bahwa ada 5 kasih karunia. Ada 5 karunia yang telah Tuhan berikan bagi kita. Ada 5 keadilan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, Petrus mengatakan iman. Iman atau kepercayaan. Tuhan sendirilah yang menyampaikan iman itu bagi kita. Tuhan sendirilah di dalam Yesus Kristus yang telah menyampaikan iman itu kepada orang-orang Kristen. Dan yang kedua, Tuhan telah mengaruniakan kasih karunia di dalam hidup kita. Tidak ada manusia yang mampu untuk mencari keselamatannya dari keberdosaannya. Tapi karena kasih karunia yang daripada Tuhan sajalah, makanya kita dibebaskan dari keberdosaan kita. Dan yang ketiga, damai sejahtera. Tuhan di dalam Yesus Kristuslah yang telah datang ke dunia, yang telah hadir ke dunia, yang memberikan damai sejahtera bagi kita. Sehingga yang tadinya manusia tersebut hidup di dalam keberdosaan, tapi berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan, kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, yang keempat, dikatakan karunia yang daripada Tuhan itu adalah kesalehan. Di mana kesalehan ini juga, itulah yang mengajak kita untuk mengenal Dia. Itulah yang mengajak kita untuk mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam kesalehanlah kita dapat mengimani bagaimana karya Tuhan di dalam pembebasan bagi kita. Dan yang kelima, Bapak Ibu, apa karunia yang Tuhan berikan bagi kita? Janji. Di mana di sini? Janji yang daripada Tuhan, bahwa setiap orang yang telah beriman di dalam Yesus Kristus akan beroleh keselamatan, akan beroleh keadilan yang daripada Tuhan. Inilah karunia yang Tuhan berikan. Ada 5 karunia yang Tuhan berikan yang disampaikan oleh Petrus bagi kita pada minggu saat ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, melihat kondisi kita pada saat ini, mungkin kita goyang. Mungkin kita semakin ganggu di dalam iman percaya kita pada Yesus Kristus. Tapi di sini kita ingatkan,
Jangan sekali-sekali imanmu goyah, tapi tetap teguh berdiri di dalam Yesus Kristus, beriman di dalam Yesus Kristus. Sekalipun di dalam dunia ini banyak nabi-nabi palsu yang tidak mengimani dan tidak meyakini ketuhanan daripada Yesus Kristus, tapi sebagai orang percaya, tetap imani Dia dalam hidupmu, karena janji Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kita merespon? Bagaimana kita merespon terhadap anugerah, terhadap karunia yang telah Tuhan berikan? 5 karunia yang telah Tuhan berikan tadi, bagaimana kita merespon ini? Di sini Petrus menyampaikan kepada kita, di dalam merespon ke-5 karunia yang daripada Tuhan itu, hendaknya lah sebagai orang Kristen, sebagai orang yang telah mengimani Yesus Kristus di dalam hidupnya, yang telah mengimani bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan tersebut, dikatakan, responlah yang pertama dengan kebajikan. Apa itu kebajikan? Bicara tentang kebajikan, berarti di sana bicara tentang suatu hal yang baik. Orang yang berbuat baik itu karena responnya terhadap karunia Tuhan. Bukan semata-mata aku berbuat baik supaya aku diselamatkan, aku berbuat baik supaya aku beroleh kerajaan surga, tidak. Tapi berkat Tuhan yang telah mengaruniakan kepada kita iman dan keselamatan tersebut, dan kasih karunia itu, hendaknya kita merespon dengan kebaikan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, apa respon kita? Di sini Petrus mengatakan bahwa justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Ingat Bapak Ibu, kepada iman kita, kepada kepercayaan kita, yaitu kebajikan. Itu tadi yang pertama. Dan yang kedua, dan kepada kebajikan, yaitu pengetahuan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini? Apa yang terjadi di tengah-tengah bumi pada saat ini? Yaitu datangnya wabah virus COVID-19. Dari manakah kita mengetahui bahwa itu adalah virus COVID-19? Tidak lain dan tidak bukan dari pengetahuan. Dari pengetahuan para tim medis lah yang mengatakan bahwa wabah virus COVID-19 telah ada di bumi. Itu dia. Jadi bagaimana kita untuk merespon ini? Bagaimana kita untuk merespon dari pengetahuan tersebut? Dari pengetahuan lah kita mengetahui apa yang terjadi. Dan dikatakan di sini Bapak Ibu, selanjutnya yang ketiga, bahwa dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Karena kita telah mengetahui bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah bumi, apa yang terjadi di tengah-tengah Palangkaraya pada saat ini, yaitu wabah virus COVID-19, kita telah mengetahui. Dan hendaknya lah yang ketiga, pentingnya penguasaan diri bagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kita untuk menguasai diri kita supaya apa yang disampaikan oleh pemerintah, oleh pimpinan gereja-gereja kita, mari kita tekun, mari kita tetap di rumah untuk kita dapat menguasai diri kita, supaya kita tidak terkena oleh wabah virus COVID-19 tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang keempat dikatakan di dalam penguasaan diri tersebut tambah juga suatu ketekunan. Di sinilah Bapak Ibu kita diajak. Sekalipun kita tetap di rumah, kita tetap berada di dalam rumah, tapi tetap harus ada suatu ketekunan di dalam iman kita, di dalam kasih karunia yang daripada Tuhan. Bukan berarti ketika kita berada di rumah, kita tidak tekun kepada Tuhan, kita tidak tekun di dalam iman kita. Tapi inilah saatnya kita merespon, inilah saatnya kita aktif untuk tekun di dalam iman kita,
kepada Yesus Kristus. Dan yang kelima, Bapak Ibu, dikatakan bahwa tambahkan juga di dalam ketekunanmu itu, yaitu kesalehan. Itu dia. Kesalehan. Kesalehan di dalam Yesus Kristus. Kesalehan di dalam Tuhan. Dan selanjutnya, dan di dalam kesalehan itu bukan semata-mata hanya suatu hubungan antara kita dengan Tuhan kita. Tapi di dalam kesalehan itu harus juga ditambahi. Inilah yang keenam, Bapak Ibu, yaitu kasih kepada saudara-saudara kita. Inilah buah daripada iman tersebut. Inilah buah dari kesalehan tersebut. Inilah buah dari ketekunan kita di dalam Yesus Kristus. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ketika kita telah mengasihi saudara-saudara kita, saudara-saudara yang ada di sekitar kita, dikatakan yang terakhir, kasih kepada semua orang. Berarti tidak ada di sana pandang bulu. Tidak memandang bahwa dia keluargaku, dia satu profesi denganku, dia lebih kaya dariku yang harus dikasihi, dia lebih miskin dariku yang harus dikasihi, dia adalah anak bapak tuaku, dia anak bapak udaku. Bukan itu lagi, Bapak Ibu. Tapi kasih kepada semua orang tanpa pandang bulu, kepada semua. Itulah kasih, itulah iman yang daripada Yesus Kristus. Kasih Yesus ke tengah-tengah dunia ini adalah universal, tidak memandang satu orang, tapi kasih Tuhan bagi semua. Demikian juga dengan kita, orang Kristen, orang yang telah mengimani Yesus dalam hidup kita. Hendaknya kasih kita juga kasih yang universal, kasih kepada semua orang. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, 7 hal yang sebagai respon kita atas karunia Tuhan dalam hidup kita. 7 respon kita, yaitu yang pertama kebajikan, atau yang dikatakan dengan dapat diartikan dengan kebaikan, dan yang kedua pengetahuan, yang ketiga penguasaan diri, yang keempat ketekunan, yang kelima kesalehan, yang keenam kasih kepada saudara. Ingat, berarti terlebih dahulu kita mengasihi saudara kita. Nah, yang ketujuh kasih kepada semua orang. Inilah respon kita terhadap anugerah yang daripada Tuhan tersebut, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pakailah ini. Pakailah ketujuh hal ini untuk menyatakan kasih Tuhan. Pakailah ketujuh hal ini untuk melawan dunia ini. Untuk melawan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Khususnya yang terjadi bagi kita pada saat ini, yaitu datangnya wabah COVID-19. Pakai yang ketujuh hal ini sebagai respon kita di dalam iman kita kepada Tuhan. Inilah kita pakai untuk melawan, supaya kiranya wabah virus corona, wabah COVID-19 dapat cepat terselesaikan. Semua kuncinya ada bagi kita. Semua kuncinya ada di dalam dirimu, ada di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kita untuk dapat menguasai diri kita? Ketika pemerintah, ketika pimpinan gereja mengatakan jangan dulu berliburan, jangan dulu keluar rumah, tapi stay di rumah. Mari kita patuhi, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya virus COVID-19 dapat cepat terselesaikan. Dan tetap di dalam menghadapi setiap hal ini, menghadapi semuanya, mari kita tetap teguhkan iman kita di dalam ketekunan kita, di dalam kesalehan kita. Karena ketika kita telah bertindak, ketika kita telah melakukan untuk berdiam diri di dalam rumah, berarti di sana kita sudah mengasihi saudara kita. Di sana kita telah mengasihi orang lain, di mana kita tidak lagi ikut menyebarkan
virus COVID-19 tersebut. Tapi kita ikut untuk melawan virus COVID-19 tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita telah mengemani Yesus dalam hidup kita. Kita telah mengemani Yesus adalah juru selamat kita. Sekalipun dunia mengatakan bahwa banyak jalan ke Roma, bukan hanya di dalam Yesus kita beroleh keselamatan, tapi Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Hanya satu jalan Bapak Ibu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jadi imani itu. Dan imanmu tersebut lakukan di dalam respon. Lakukan di dalam kehidupanmu. Itulah yang menjadi respon kita. Karena apa? Karena iman di dalam tanpa perbuatan adalah mati. Berarti ketika kita beriman dalam Yesus, kita harus berbuat. Supaya kita tetap hidup. Hidup di dalam keberimanan. Hidup di dalam Yesus Kristus. Jangan kiranya seperti yang dikatakan Petrus di dalam ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Mari kita ingat Bapak Ibu, bahwa hanya Yesus Kristuslah yang telah menebus kita dari keberdosaan. Respon firman Tuhan. Imani Dia dalam kehidupanmu. Kita akan memperoleh keadilan dan kita akan dibebaskan. Kita akan diselamatkan. Tuhanlah yang memberikan keadilan di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman kebenaran-Mu yang Tuhan sampaikan kepada kami pada saat hari ini Bapa. Di mana Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami tetap teguh beriman di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Apapun yang kami lalui, apapun yang kami hadapi ya Bapa di dalam kehidupan ini, tapi dalam iman percaya kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pasti akan memberikan keadilan bagi kami. Bapak, pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah bumi ini, di mana Tuhan, wabah virus COVID-19 yang saat ini hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Bapak di surga, kami tidak mampu melawannya ya Bapak, dengan kekuatan kami sendiri. Tapi saat ini, kami dihiburkan oleh firman-Mu bahwa hanya di dalam imanlah kami akan dimampukan. Kami akan dikuatkan untuk menghadapi setiap tantangan, untuk menghadapi setiap persoalan maupun masalah yang datang ke tengah-tengah kehidupan kami ya Bapak. Bapak, lawat kami, sertai kami di tengah-tengah bumi ini Tuhan. Jauhkan kami dari setiap sakit penyakit, jauhkan kami dari virus COVID-19 yang saat ini ada di tengah-tengah bumi ini ya Bapak. Supaya kasih karunia-Mu lah yang selalu hadir di dalam hidup kami, begitu juga hadir di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu HKI Palangkaraya. Bapa dalam surga, jikalaupun pada saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing ya Bapak, kami akan mempercaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Karena Tuhan yang kami imani, Tuhan ada di mana-mana. Begitu juga di dalam rumah kami pada saat ini Tuhan. Tuhanlah memberkati rumah kami ini. Tuhan memberkati rumah kami ini Tuhan, yang telah Tuhan pakai sebagai tempat kami untuk mendengarkan firman-Mu pada minggu saat ini Bapak. Lindungi kami, berkati kami semuanya, keluarga lepas keluarga jemaat-Mu HKI Palangkaraya, di dalam ibadah kami, di tengah-tengah rumah kami pada pagi hari ini Bapak. Bapak dalam surga, kami berdoa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati bangsa kami ini. Tuhan juga yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah kami. Begitu juga bagi para tim medis yang bertugas untuk melawan, yang bertugas untuk menyelesaikan persoalan, yaitu khususnya
virus COVID-19 yang saat ini hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berikan mereka kekuatan yang daripada Engkau, Bapa. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau. Dan pakai mereka sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk menyelesaikan persoalan, yaitu virus COVID-19 yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Bapa, kami akan percaya, jika tiba saatnya, Tuhan pasti akan memberikan damai sejahtera. Tuhan pasti akan memberikan berkat-Mu atas kehidupan kami. Bapak, kami juga berdoa buat setiap anggota jemaat-Mu HKI Palangkaraya. Berkati Tuhan satu persatu di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, Bapak. Berkati dan cukupkan setiap anggota jemaat-Mu, Tuhan, di dalam setiap kebutuhan mereka. Bapak, kami juga berdoa, Tuhan, buat anggota jemaat-Mu yang jikalau pada saat ini atau di dalam minggu ini, yaitu berulang tahun, berkati mereka, Bapak. Limpahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Limpahkan berkat-Mu atas kehidupan keluarga mereka. Bapak, kami juga serahkan, Tuhan, seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang semakin lagi memakai kami untuk menyatakan kasih karunia-Mu di tengah-tengah dunia ini. Supaya itu sebagai respon kami, respon iman percaya kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan tetap teguhkan kami, kuatkan iman percaya kami, untuk kami tetap dapat berdiri teguh, mengemani Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Dan kiranya ibadah kami, penyembahan kami, pujian kami, dan hormat kami yang kami panjatkan pada minggu saat ini, Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Bapa dalam surga, inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami yang terjadi. Terimalah doa kami, Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.